api kemuliaan-Mu. Tempat ini dipenuhi api Roh Kudus-Mu. Suasana sorga hadir di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa. Dipenuhi api kemuliaan-Mu di tempat ini. Dipenuhi api Roh Kudus-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah ini, ibadah yang dipimpin, ibadah yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kami menyerahkan otoritas ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.
Kau boleh terhubung dengan Engkau. Para hidup kami Bapa melekat buat Engkau. Bapa, tuntun kami terus berjalan di dalam kebenaran. Benar, Ben. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat cinta-Mu. Kami mau melekat Bapa. Firman-Mu tuntun kami terus berjalan dalam kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau bangkit. Kau hubungkan hidup kami untuk Engkau. Oh, hidup kami melekat di dalam kebenaran-Mu. Yang siap bersorak-sorai. Sama-sama kita katakan.
keluarkan suara saudaraku. Puji nama Tuhan.
hati kami semua karena sayang. Kenapa Tuhan menyelamatkan semua karena sayang? Kenapa Tuhan menyembuhkan kami semua karena sayang? Kenapa Tuhan memulihkan kami semua karena sayang? Tahu kasih-Mu betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela berkorban untukku. Tahu kasih-Mu betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela mati untukku. Tahu kasih-Mu betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela berkorban untukku. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padaku, sehingga Dia rela mati untukku. Tuhan sayang, Tuhan sayang kamu, sayang kamu. Musik memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukku. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela mati untukku. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukku. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga
menyerahkan diri. Bapak berikan nyawanya buat saudara. Bapak tindak saudara dan saya. Bapak setia apapun keadaanmu, apapun masalahmu. Senantiasa tolong. Bapak kuatkan hidup. Bapakku setia. Kebaikanmu tak dapat kami balas. Dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan di ibadah siang hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, kami telah memuji, menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai juga hati pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu. Mari dengan iman percaya, yang siap menerima firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, biasanya memang siang-siang gini kurang semangat ya, tapi dengan lagu ini tadi wah, langsung kayak semangat lagi gitu ya. Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Ya. Perkenalan dulu. Pertama terima kasih buat Pastor Yuda ya telah memberikan kesempatan buat saya, terutama buat komunitas saya. Jadi saya kesini bukan sendirian, tapi biasanya itu bareng-bareng bisa sampai 2 mobil. Tapi karena benturan dengan hari yang spesial ya hari ini, jadi ada sebagian yang nggak bisa ikut. Jadi perkenalan dulu, nama saya Wijaya Ong. Ya. Ada Ongnya ya. Wah ini berarti orang Mandarin ini ya. Kiranya tapi tetap murni produksi Indonesia. Ya. Namanya Ong Hao Chung adalah mungkin nama marga ya. Namanya Ong Hao Chung, jadi disingkat aja Wijaya Ong. Ya. Kami dari keluarga yang sangat sederhana. Keluarga saya ada 12 orang. Ya. Luar biasa banyak ya. Tapi bukan tujuan papa mau bikin kesebelasan sepak bola, tidak ada tujuan di situ. Ya, terus yang luar biasanya lagi, cewek 6, cowok 6. Nah, tujuannya papa apa? Ya nggak ngerti. Terus pokoknya dulu kan banyak anak, banyak rezeki ya. Setuju ya? Mungkin ini ada opa-opa atau oma-oma mungkin masih ngalami ya. Banyak anak, banyak rezeki ya. Betul ya? Tapi sekarang 2 aja mumet ya. Pusing ya, keadaan sampai saat ini tambah pusing. Ojo 12, 2 aja udah mumet ya. Ya, luar biasanya Tuhan pakai saya, bukan merasa saya luar biasa, tapi dari kesederhanaan, dari satu proses yang sangat luar biasa, dari keluarga yang besar,
di umur yang kurang lebih 9 tahun saya sudah ditinggal papa meninggal ya. Jadi luar biasanya mama nggak ada namanya kawin lagi ya. Kalau saat-saat ini gak betah ya, tinggal suaminya meninggal kira-kira harus nambah belas wis ya, betul ya. Apalagi dengan 12 anak, waktu itu mungkin yang berkeluarga masih 4 orang, berarti ada 8 ya. Pikiran di benak mama cuma wis pokoknya anak isa makan wis itu top. Namanya perhatian hanya terfokus pada pokoknya isa makan ya. Kehidupan waktu itu tidak terlalu baik banget ya. Waktu itu sampai pernah ngalami tidak makan, pernah baju di badan ini mungkin bisa dihitung 4 setel tok ya, lainnya mana ya mabur, mungkin tukar sembako dan lain-lain. Ini proses yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya lihat mama-mama banyak ini ya. Berikan dulu tepuk tangan buat mama-mama. Ya, setelah keadaan saya mapan, singkat cerita, nanti kalau terlalu panjang dimarahi pastor nanti, terlalu panjang soalnya kalau diceritakan terlalu panjang banget, namanya suatu proses kehidupan ya, panjang banget ya. Singkat cerita, di usia yang mungkin sudah dewasa, saya harus kehilangan mama ya. Waktu itu saya sudah bukan agak-agak mapan, bukan ya, sudah bisa pegang mobil, uang sudah cukup, sudah untuk suatu rumah tangga. Mama tidak ada ya. Dikasih kesempatan sama Tuhan hanya mengajak mama ke supermarket sekali aja, sudah bawa troli kayak gagah-gagah duwe wae wis mama blonjo wis ya. Karena satu kesempatan ya bisa nyenengno mama ya, betul ya. Dan waktu itu mama langsung masuk ke supermarket dan saya mendampingi, dan yang diblonjo ya pancet nama ibu-ibu, ya kecap, ya gula, ya uyah, kon suruh belanja saenake, pikirannya itu loh luar biasanya mama, betul enggak? Ya, yang dipikir ya itu, enggak tahu kalau mama sekarang mungkin shopping baju dan lain-lain. Oh podo ae ternyata ya. Ya pikirannya pasti terfokus ya, sembako, minyak ya, beras ya, seperti itu ya. Nah, dikala keadaan sudah ada mapan, sudah bisa bawa mama harus sakit, mama harus sakit ginjal dan cuci darah, dan singkat cerita mama tidak ada. Nah, suatu kehilangan yang sangat luar biasa. Waktu itu saya punya anak 1. Kebiasaan saya setiap mau kerja saya selalu mampir ke rumah mama, dan setiap pulang harus mampir juga ke rumah mama. Ya seperti kayak pamit gitu ya, seperti absen gitu ya. Kiranya di sini juga sama, tapi absennya ke Tuhan Yesus ya. Tiap pagi atau pulang pasti ingatnya Tuhan Yesus. Itu saya lakukan, dan bisa membayangkan seketika itu mama harus dipanggil. Ini pagi mau berangkat, yo mampir mandi, artinya dia kan pulang kerja ya mau mampir kemana ya, betul ya. Sampai seperti mungkin dibilang orang gila, sampai akhirnya satu kehilangan ini yang sangat-sangat berat. Ke makam itu sampai mungkin bisa dihitung 2 hari sekali dulu naik sepeda, padahal dari Malang Sukorejo itu cukup jauh. Kalau tidak diingatkan sama penunggu makamnya, mungkin itu saya lakukan terus. Dan penunggu makam ini ngomong, sudah mamamu sudah pergi, mamamu sudah di surga, punya anak, sudah baik-baik semua itu. Nah ini suatu kehidupan yang sangat-sangat terkesan buat saya. Makanya bukan saya menggaduk-gadukkan ya, bahasa Jermannya ya, ngepas no, waduh pelayanan ini Wijaya nang lansia mesti ae wong 9 tahun terus gak ono apa-apa ya. Sudah keadaan mapan ditinggal mama, sudah tidak ada. Tapi puji Tuhan kasih karunia sangat luar biasa. Saya harus melayani lansia. Saya punya komunitas namanya JIG Yestokam. Jadi JIG-nya itu Jesus is good ya. Setuju ya, Tuhan Yesus baik ya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Dan Yestokamnya, Yesus tolong kami. Apa ada yang tidak setuju kalau Yesus itu tolong kami semua? Setuju ya? Berarti tolong kita semua ya. Jadi Yesus nanti akan datang ya nolong kita semua, bukan nolong kamu tok, enggak. Tadi kita semua akan ditolong. Nah ini suatu komunitasnya luar biasa, isinya lansia. Ya diantaranya saya ajak ini ya, oma gitu ya. Jadi masih sing bawa elek-elek gini, tapi yang dibawa cantik-cantik ya, begitu ya. Tapi sebenarnya sangat banyak orangnya. Waktu pelayanan saya sangat luar biasanya, saya hanya punya misi supaya lansia-lansia itu lebih intim dengan Tuhan, dan misi pribadi di saya
supaya tahu Tuhan mengenal lansia dan Tuhan bisa ngomong, ini anakku, ini jemaatku, dirangkul untuk masuk ke surga. Itu aja misinya. Jadi misi saya hanya terfokus pada melayani. Jadi mungkin lansia kebanyakan aktivitas di gereja ya terutama lagi lebih miris di kota-kota besar. Saya tidak menghakimi, terfokusnya pokoknya pada lansia, harus pokoknya kayak makan, sabulan kayak sembako, selesai, sudah ya. Tapi tidak mengerti pribadi lepas pribadi. Jadi kita tidak merasa jadi seorang gembala, karena mengembalai seorang lansia ini sangat-sangat luar biasa. Jadi saya hanya perlu satu kedekatan. Siapapun jemaat itu saya pasti samperin, saya pasti mengerti pribadi lepas pribadi. Mungkin sampai pelayanan di satu tempat di Malang sana, sepeda motor itu tidak bisa diputar. Berarti apa? Gang kelinci ya. Sepeda motor tidak bisa diputar. Tapi begitu saya dengar ada lansia di sana, langsung saya samperin. Kita berdoa, kita ajak untuk beribadah. Misi saya mungkin dianggap simpel ya, kok nganggur Wijaya ini ngurusi lansia. Ya, dikira lansia cuma pokoknya orang tua dituntun yang sakit mungkin di sabrangno atau apa, enggak. Sebenarnya kita harus tahu pribadi lepas pribadi. Yang saya takutkan, yang saya menjadi satu beban buat saya, karena kita tidak ada perjanjian dengan Tuhan Yesus, betul tidak? Tidak ada tertulis atau tanda tangan materai Tuhan Yesus. Aku umur Pak Seoy Tuhan Yesus. Aku sesuai Tuhan Yesus. Tidak ngerti kafe. Ngerti apa saya ngerti apa sih tidak ini? Terus aku umur 80 Tuhan Yesus. 72 tanda tangan materai. Ada tidak yang seperti itu? Tidak ada ya. Nah makanya di sisa waktu yang sangat sedikit ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Lewat apa? Bukan hanya memuji, menyembah dengan no firman, tapi kamu tidak melayani, ya percuma. Ya, jadi misi saya seperti itu. Kesaksiannya singkat itu dulu aja ya. Nanti kalau ada waktu lagi bisa disambung, terutama tentang kehidupan saya. Saya dibawa proses setelah lulus SMA, saya tidak kuliah karena kehidupan memang waktu itu sangat miris ya, melihat mama harus menghidupi 8 anaknya. Saya tidak kuliah, saya langsung kerja. Jadi sama pikiran saya, di benak pikiran saya hanya ambisi. Ambisi itu apa? Habis cari cuan. Jadi umur 20 sekian saya sudah bekerja. Saya sangat senang bekerja, apapun saya lakukan. Saya hanya bawanya ambisi. Saya tidak kenal Tuhan, iman saya sisihkan. Saya hanya bawa ambisi toh. Nah, namanya orang seperti ini ya, sudah ya rotor-rotor gagah ya, rotor-rotor cepet ya. Mungkin kalau nyari pembeli atau sales ya, saya sales. Saya dulu sales yang mungkin bisa diomong, mau nyales apa aja bisa. Saya lihat kiri kanan teman-teman, properti, mobil dan lain-lain. Luar biasanya saya nyales BH dan celana dalam. Ya, luar biasa kan ya. Karena apa yang di benak saya? Ambisi, cari cuan. Singkat cerita, saya hanya berbekal waktu itu 800.000 PP dari Pasar Klewer, Solo, dari Malang, seperti seminggu sekali sudah numpuk, sudah uang itu begitu banyak, sudah cepet, sudah instan sekali. Karena bawa 800.000, bawa sak karung isinya BH, celana dalam. Tapi pemikiran jangan sampai di pikiran yang lain loh ya. Saya tidak ukur-ukur, saya tidak apa-apa ya. Jadi jualnya ini grosir ya. Singkat cerita, uang numpuk, tetap yang di benak saya ambisi aja. Dan singkat cerita, setelah bisa beli sepeda motor, uang sudah terkumpul, tetap kepinginnya cepat dapat cuan. Dan akhirnya singkat cerita, ketemu yang paling instan lagi, 1.000 jadi 60.000. Tuh, kok gak ada yang tertawa? Amin. 1.000 jadi 60.000. Alias apa? Kokonya sudah tertawa. Cepat itu, instan sudah ya. Ketemulah saya dengan togel. Dan akhirnya singkat cerita, ludes, habis. Nah, ini proses Tuhan yang sangat luar biasa. Waktu itu posisi anak saya sudah 1, masih kecil. Ini yang namanya laki-laki yang luar biasa ya. Tapi jangan ditiru. Singkat cerita, paling gampang, keadaan sudah mepet, uang tidak ada, tagihan akeh, paling enak apa? Dikembalikan sudah. Ini namanya istri, be anak dibalik nona mertua. Enteng kan ya?
Betul ya, gampang ya. Jadi kena togel ente-entean, caranya laki ya seperti itu, wis dikembalikan ke mertua. Tapi ini sekali lagi jangan ditiru. Saya belum kenal Tuhan. Nah, di kala proses seperti itu saya sudah tidak punya apa-apa. Mobil sedan ada, tapi waktu itu BPKB-nya mungkin masuk di leasing, dan mungkin saya jual untuk keluar dari perumahan itu, tidak ada bensinnya sudah. Dan Tuhan benar-benar membentuk saya sudah habis-habisan kena tadi namanya togel. Akhirnya ada kata-kata yang ngomong, oh lanang nggak boleh nangis, harus tegar ya. Setuju ya Pak Gembala ya. Laki kok ya nggak boleh tuh, nggak boleh nangis, pantang laki itu nangis ya, seperti itu ya. Tapi diingatkan di sini, kalau Tuhan sudah proses, kalau Tuhan sudah tegur, kalau Tuhan sudah menjamah pribadi lepas pribadi. Katanya laki kalau nangis tinggal naikkan mata ke asbes, sudah ditahan-tahan seperti itu ya, biar tidak nangis ya. Ya. Akhirnya tetap sama, keadaan sudah kepepet, sudah tidak bisa apa-apa, hanya keluar suara, Tuhan tolongin aku. Di situ air bisa menetes dengan sendirinya, dengan berjujuran sudah. Ngomongnya isek menteng kelek katanya ya, Tuhan tolongin aku. Tuhan siapa tidak tahu sudah. Tapi hari-hari ini saya sangat merasakan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Terlebih lagi di saat-saat Paskah, kemarin Jumat Agung, kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya pribadi lepas pribadi ini sangat dahsyat, sangat luar biasa. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Dan singkat cerita lagi, setelah saya diproses, akhirnya saya memiliki sedikit iman dan saya mulai bekerja. Di situ keadaan sudah kosong, ada teman, sudah tinggal sederhana aja, tek paket di tek aja, Wijaya Lapo Wijaya, ayo melak aku wis jadi driver. Setelah jadi driver, kenakan seseorang jadi pengawas bangunan. Terus Tuhan proses, muncul iman dikit, sampai akhirnya saya ketemu namanya produksi lilin. Saya pernah punya 24 unit mesin produksi lilin. Saya pernah produksi 1 bulan sampai 7 ton. Saya sampai ke Makassar, Balikpapan semua. Ini selalu melalui proses. Nah, dalam proses ini kita pasti tetap diuji sama Tuhan. Kamu mau tetap megang iman atau tetap mau membawa ambisi? Ya, saya tidak ada kemauan untuk menguatkan ambisi, tapi saya makin menguatkan iman. Tapi proses terus berlangsung. Ya, akhirnya ada satu posisi semua berdampak ya, kena COVID ya, yang akhirnya saya juga terdampak juga. Dan akhirnya waktu itu produksi yang 7 ton 1 bulan, buru-buru 7 ton ya, 1 bulan 10 kilo tidak laku-laku waktu itu karena terdampak COVID. Tapi tetap ini ujian untuk kamu mau pegang iman atau ambisi. Tapi saya tetap melayani tambah kenceng, saya tambah rajin beribadah, dan hal yang luar biasa Tuhan selalu berikan yang terbaik buat anaknya yang percaya. Dulu saya produksi karbol, waktu rame-ramenya lilin, saya hanya nyambi aja karbol ini. Mungkin bikin 30 jirigen sampai 2-3 bulan ini tidak laku-laku sudah. Sampai dibuka tutupnya dibau, namanya karbol tidak bau. Ini hal yang sangat luar biasa, tidak laku istilahnya. Saya beli parfum lagi, saya ikut pelayanan, saya bagi ke gereja-gereja, dan terus saya lakukan itu. Dan ini luar biasanya Tuhan memberikan hal yang luar biasa dan mujizat. Saya tidak ngundang COVID, saya tidak ada acara-acara, yuk ada no pandemi, ada no PPKM, penyemprotan. Ingat ya waktu penyemprotan ya, masih ingat ya. Dan di situ karbol dibutuhkan. Dari yang 30 jirigen tidak laku berbulan-bulan, satu hari saya harus menyediakan 500 jirigen. Dan ini bentuk luar biasa kalau kita tetap mengandalkan iman. Setelah COVID berlalu, harus tetap berjalan tidak kehidupan, tetap. Ya, akhir cerita saya ditemukan dengan namanya tahu surga. Sampai hari ini saya produksi karbol, tetap produksi lilin, tetap produksi. Jadi berjalan walaupun slow, tapi tetap berjalan semua. Dan ini luar biasa. Semakin iman kita dikuatkan, kita makin diberkati luar biasa. Saya ditemukan dengan babi yang mereka jual mungkin waktu showcase, mbak, mungkin kaki, kepala dan lain-lain. Saya jual babi hidup. Ini luar biasa. Dan terakhir lagi saya masih ditemukan dengan namanya anjing hias. Ini Tuhan terus proses. Yang penting kita mau bertahan dengan iman ini, atau mau tetap bawa ambisi. Nah, ini saya selalu bercerita kepada anak-anak muda, terutama kalau sudah putus, sudah keadaan sudah
lemah, ekonomi sudah lemah. Kemarin pun 1-2 minggu yang lalu banyak sekali goncangan ekonomi yang berdampak sangat luar biasa. Nggak bisa bayar SPP, buat makan aja nggak bisa. Ini ujian, kita mau pegang iman atau bawa ambisi kita. Ini semua kita alami, ke depan pun nanti kita akan alami. Nah, di sini kita diuji untuk apa? Ayo semakin kuatkan iman. Yang melayani, yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia berikan. Ya, hari ini saya melihat ini pemain musik, singer, WL, wah luar biasa, semua luar biasa. Tapi saya tadi terkesima dengan pemain drumnya aja. Ya, ganteng ya. Pemain drum yang sangat luar biasa, saya sampai senyum-senyum sendiri. Tapi luar biasa, ini pelayanan yang sudah sempurna ya. Kita tidak mau menengok kiri kanan, di sana gerejanya besar, jemaatnya mungkin bisa ratusan ribuan, jangan ditengok itu. Kita terfokus untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini kita sudah membuktikan ini loh suatu ibadah yang sejati di hari ini. Kita sudah menyembah, sudah memuji, kita sudah bangkit untuk merayakan kebangkitan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, ini ibadah sejati. Karena sulit, saat ini sulit ditemukan. Kita tidak tergiur dengan satu mungkin sorotan lampu yang seperti ini aja. Kita tidak mau sorotan lampu yang seperti apa? Yang seperti sampai lupa saya namanya. Ini selalu saya gaungkan karena setiap ibadah saya selalu share di YouTube, Facebook, bahkan hari-hari ini saya bisa live TikTok ya. Saya tidak beli follower, saya hanya melakukan sudah berbagi firman, melakukan acara-acara lansia, dan puji Tuhan bisa live TikTok juga. Nah, ini luar biasa. Saya yakin tempat ini nanti bisa. Sudah lakukan terus. Kita tidak mau melihat wah di sana lebih meriah, tempatnya lebih luar biasa. Ada lampu yang sorot, nanti disorot lampunya ke saya ini bisa abang hijau kuning nggak karuan gitu ya. Ya. Tapi ini saya mengingatkan itu tidak perlu menurut saya. Ya, itu istilahnya ya baru ingat. Itu namanya lighting. Ya, kalau kena lighting sudah kesorot nampak wijaya gitu, wis hijau kuning, wis semua bersinar sudah. Tapi saya lebih terkesan satu lighting yang sangat luar biasa di suatu gereja. Ini gedek, cuma jadi belakangnya ini gedek yang ada bolong-bolongnya itu ya. Ya, ibadahnya pagi, pas sinarnya dari sana. Dan lighting ini jatuh ke jemaat. Bagus sekali saya lihat. Nah, ini sinar kemuliaan Tuhan. Ini lighting yang sangat dahsyat, ini lighting yang sangat luar biasa. Daripada beli lighting yang sampai ratusan juta. Betul enggak? Berikan beras bawa ke desa-desa. Enggak perlu bawa ke sini. Ya, kita bagi-bagi, kita senangkan hati Tuhan, kita berbagi, kita memberkati yang mungkin keadaan kurang ya, seperti itu ya. Oke. Singkat cerita itu aja ya. Saya mau kembali ke firman seperti tugas dari Pastor Yusak. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Ya, memang jam-jam segini memang jam-jamnya ngantuk ya. Makanya saya berikan kesaksian dulu biar semangat. Sebenarnya kesaksian saya panjang, proses saya dari keadaan ditinggal mama sampai saya berjuang untuk jadi bentuk rumah tangga yang waktu itu lihat kiri kanan ning jul ya, dikawal dengan orang tua, saya cuma dikawal dengan mama saya. Ini proses yang panjang, tapi nanti waktu lain kali ya, mungkin saya ada kesempatan bisa saya kesaksian di sini. Ya, ini hari yang spesial, memperingati Paskah yang kita harus benar-benar memperingati, tapi kita harus juga mengingat satu pengorbanan, satu kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, itu yang perlu kita terima. Mungkin saat ini kita nggak merasa ya keadaan sampai saat ini kita bisa sehat, kita bisa beribadah, muji nyembah Tuhan. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Kita nggak mau terlihat tentang pengorbanan Tuhan Yesus mungkin yang dulu ya memang itu menebus dosa. Tapi yang saat-saat ini kita rasakan itu loh yang perlu. Betul enggak? Kita mungkin hanya merasa wis kehidupan kekristenan ya ini aja. Tapi sebenarnya penyertaan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Dengan bukti nyata kita bisa beribadah hari ini sudah sangat-sangat luar biasa. Dan hari ini bisa full. Sekali lagi saya tidak mau mengecapkan seorang gembala. Seorang gembala adalah panutan, adalah teladan. Nah, tapi kapasitas tetap ada batasnya.
Jadi untuk mencari jiwa baru bukan hanya seorang gembala saja, tapi mulai saat ini selalu saya gaungkan, ayo mulai jemaat-jemaat ini ikut gitu ya, ayo ceritakan tentang kasih Tuhan Yesus di luar sana. Masih banyak orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, betul enggak? Masih banyak orang yang tidak ngerti tentang kasih yang sempurnanya Tuhan Yesus. Itu ceritakan, dan saya yakin nanti gembala di tempat ini akan kebingungan itu apa, nambah kursi, jebol kiri atau jebol kanan atau pakai barcode. Itu tugasnya jemaat juga harus ikut serta. Karena seorang gembala bukan hanya dituding, bukan hanya voting, hanya bukan karena ganteng, gagah, dipilih, dituding, bukan. Ini adalah lawatan Roh Kudus yang ikut serta memilih seorang gembala. Jadi gembala jadi panutan, jadi teladan. Itu sangat-sangat luar biasa. Jujur pribadi saya punya jemaat antara 70, kadang saya bisa mengumpulkan sampai 200, 300, waktu KKR bisa sampai 500. Tapi saya di sini tidak berani saya ngomong saya seorang gembala. Terlebih lagi karunia yang Tuhan berikan untuk melayani lansia, saya sangat-sangat tidak berani. Karena ada satu hal yang khusus, penyertaan Tuhan. Roh Kudus memilih seorang gembala. Jadi sekali lagi bukan hanya tuding sana tuding sini, ganteng, duwe akeh, motore akeh, ya seperti saat ini kan seperti itu, ya kan, sampai saat ini kita temui untuk membentuk suatu rumah doa atau gereja sangat-sangat mudah. Wis gak usah khawatir, sudah RUU ini sudah luar biasa kuat, sudah jangan takut, sudah nanti kalau di Kesro wis ada RUU. Nah seperti itu, akhirnya gampang sudah, ya betul enggak? Nyewa ruko, jajan dua, sudah cari jemaat, cari gembala, cari pembicara, jadi gereja. Betul enggak? Ini yang saya ngomong, gembala tanpa ada lawatan Roh Kudus, tanpa ada Tuhan memilih seorang gembala yang akhirnya berjamuran sudah. Terlebih lagi di kota-kota banyak sekali yang akhirnya buka tutup. Kira-kira bikin malu enggak? Kira-kira kekristenan ini gimana seperti itu? Saya juga bukan setuju tentang satu gereja di dalam mall. Saya tidak begitu menghakimi ya. Tapi saat ini sangat-sangat berjamuran. Mungkin di Surabaya sudah biasa ya, banyak ya, di sini situ ya. Di kota kecil ya, saya ngomong dari Surabaya ke kota kecil namanya Kota Malang ya sama. Di setiap mall sudah ada. Nah ini cuma sekali lagi motivasinya itu apa? Ya. Katanya sekalian daripada ke mall belanja atau shopping diingatkan untuk keibadah, tapi tidak masuk. Kalau orang ke mall ya sudah, tujuannya shopping dan belanja, jalan-jalan. Untuk ngelere aja enggak, sudah. Suatu ketika saya jalan-jalan sama lansia ke satu gereja di mall yang sangat besar di Surabaya, saya tidak mau nyebut. Di situ sangat luar biasa. Mau pipis saya mewah sudah, seperti hotel bintang 7 sudah. Mau pipis ya, ini saya sampai terpikir, loh ini mau ke mall atau ke gereja. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan. Nah, cuma yang jadi benak pikiran saya, lihat kalau tidak percaya, setiap di mall dekat gereja mungkin radius 25 meter pasti ada ATM. Saya bukan menghakimi, tapi kembali lagi, ayo ini motivasinya apa gitu. Sedang kita menyaksikan di gereja-gereja di pinggir-pinggiran. Saya pernah pelayanan di tepi pantai dengan jemaat yang mungkin sedikit ya. Tadi saya ceritakan ada gedek, kita ngomong haleluya, di belakang ngomong apa? Sapi. Kenapa nggak terpikir seperti itu? Daripada katakanlah beli lighting, nyewa gedung mall itu nggak murah, saudara. Sekali lagi saya tidak menghakimi, sekali lagi saya bukan iri, saya tidak mau merasa paling benar, enggak. Buat apa gitu ya. Lebih lagi cabang-cabang sekarang makin banyak, seperti berjamuran dengan mainnya sudah tidak tahu, seperti memindahkan jemaat aja. Setuju enggak? Tapi saya yakin gembala tempat ini sangat luar biasa, dan jiwa-jiwa di sini sudah tertanam, tidak akan goyah sudah. Tidak mungkin lirik sana, tidak mungkin lirik sini. Semua terfokus pada gembalanya. Kalau gembala bukan tudingan, bukan hasil voting, bukan karena ganteng, bukan karena duwe akeh, mobilnya 10, omahe tingkat kuwetan, enggak. Tapi terfokus untuk melayani Tuhan, saya yakin jiwa-jiwa di sini akan tertanam. Enggak gampang tergoyah. Di kono mari ibadah,
mesti mengani kuluke kulumba. Ya. Disediakan prasmanan dari sini sampai ujung sana sudah. Ya. Jangan sampai tergoda dengan hal itu. Secara tidak langsung itu penyesatan. Betul enggak? Makanya saya sendiri merasa ayo mulai saat ini sebagai hamba-hamba Tuhan harus berani menguatkan seperti ini. Kita bukan mau melawan, kita bukan mau menentang, tapi hal nyata sudah kita saksikan. Dulu kolektor dibawa keliling ya, mungkin sekarang gampang sudah, dia ke depan sudah ada barcode sudah enak wis. Saya berharap pakai nol gitu, semua pakai gitu ya. Kepencet nol semua pakai gitu ya. Saya kebabas gitu ya. LP 1 juta dari 1 juta gitu. Ya karena barcode ini tadi. Sangat miris, tapi kembali lagi mungkin dicari instan boleh, tapi kembali lagi motivasinya apa. Saya istilahkan ya seperti tadi, lighting yang sampai ratusan juta, sampai mungkin bisa berjuta-juta lah, ngapain sudah berikan sembako, bawa ke desa-desa, bawa ke tepi pantai. Di sana masih banyak orang yang kenal Tuhan tapi tidak merasakan berkatnya. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Oke, kembali saja di sini saya punya tema masa penampian. Jadi saat ini kita jangan hanya merayakan kebangkitan Jumat Agung, tapi kita melupakan bahwa masa-masa saat ini penampian sudah. Kita mungkin nggak merasa ya, keadaan hamba-hamba Tuhan mungkin supaya enak, mungkin makin jaya, gereja makin besar, jumlahnya besar. Tapi semua kembali pada masa penampian. Setuju ya? Di dalam masa penampian ini, iblis tidak diam. Iblis mulai mencoba mengganggu pribadi lepas pribadi, terlebih lagi kepada hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Ini iblis tidak diam. Banyak sekali yang kita temui. Jadi caranya iblis merasa ini nomor satu, ada yang karena tidak mengerti firman sehingga mudah disesatkan. Nggak ngerti firman dan akhirnya mudah disesatkan. Makanya selalu penting untuk firman. Saya yakin di sini pun pasti Pastor Yuda atau gembala tempat ini pasti bentuk suatu grup yang pasti sharing firman. Itu perlu nomor satu itu, daripada kita nge-share tentang hal-hal yang di luar kekristenan. Ngapain? Karena ya itu tadi, kalau kita tidak kenal firman, kita akan mudah disesatkan. Setuju ya? Di Matius 13 ayat 19, Matius 13 ayat 19 saya akan bacakan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Sia-sia semua. Iblis masuk saat ini. Tapi kita merasa, enggak apa-apa, baik-baik saja kok Kristenan. Tapi saat-saat ini lihat aja sudah seperti serem-seremnya, sudah serem-seremnya sudah. Betul enggak? Ya, terlebih lagi saya bukan enggak percaya tentang bahasa roh, altarko. Saya sangat percaya pasti ada bahasa roh. Saya juga pernah altarko juga. Tapi saat-saat ini, lihat tujuan apa untuk disaksikan di TikTok. Ya, terlebih heran lagi, setelah altarko di interview, sakitnya apa, dapat kesembuhan apa. Nah ini tanpa kita sadari, kita sesat sudah. Padahal kesembuhan, mujizat itu hanya siapa? Tuhan yang bikin. Sampai-sampai saya selalu omongan terus, selalu saya omongan terus. Orang paling gampang minta mujizat, setuju ya? Apa semua ingin mujizat lah? Pasti ya, mujizat ya. Bila perlu doa sampai nangis, Tuhan terima mujizat, Tuhan pengen rindu mujizat. Tapi mujizat itu apa kita nggak ngerti. Padahal dengan kita menerima mujizat ada 3 hal yang sangat penting. 3 aja sudah, kita ngerti enggak? Nomor 1, mujizat datangnya dari Tuhan. Berarti kita harus intim dong sama Tuhan ya. Sudah enggak kamu lakukan doa sama Tuhan, nyapa Tuhan tiap pagi? Ya kan, walaupun katakanlah bangun tidur, sandal kesepak anaknya, mlebu iso kolong, sudah miso-miso gak karuan. Tapi masih ada kesempatan enggak mengingat Tuhan? Intim sama Tuhan. Dia membuat mujizat. Itu nomor 1, intimmu, doa. Itu nomor 1. Nomor 2, kamu sudah melakukan dan merenungkan firman enggak? Kita sudah baca firman, kita sudah melakukan aja yang instan-instan sudah. Yang dikit-dikit aja sudah. Pokoknya merenungkan, baca, lakukan. Sudah. Nomor 2, sudah 2 kali ini sudah dilakukan. Sudah intim sama Tuhan, sudah dengarkan firman Tuhan, melakukan.
seiso gak iso terima mujizat. Nggak segampang itu. Sudah kayak wah ini hamba Tuhan nih, pasti nih mau mujizat terus ini ya. Sudah intim sama Tuhan, sudah melakukan firman bila perlu. Nomor 3 nggak kamu lakukan, tidak akan ada mujizat. Nomor 3 yaitu pengampunan, melepaskan pengampunan. Nah kalau kita sudah melepaskan pengampunan, boleh kita bisa meminta mujizat. Mungkin nangis, mungkin doa puasa untuk menerima mujizat. Tapi 3 kriteria ini jangan dilupakan. Setuju enggak? Kalau kita intim dulu sama Tuhan, melakukan firman, tapi kita nggak ada pengampunan sama sesama kita, percuma. Orang Tengah ngomongnya apa? Bojai. Sia-sia itu semua. Ya, sekarang gampang kok. Orang selalu minta mujizat Tuhan, tapi kamu nggak melakukan 3 ini, semua akan percuma. Ya berikan kemuliaan dulu biar serius ya. Ya di sini saya tidak akan menceritakan tentang tindakan iblis, tapi akan saya uraikan tentang gimana kita supaya dalam masa penampian ini kita yang terpilih, kita yang paling dipilih Tuhan. Karena iblis ini bisa membawa kita pada hal saat ini. Ada yang murtad karena tidak tahan pada penganiayaan ya. Kita tidak melihat tentang artis yang murtad, sudah masih banyak. Teman-teman, rekan-rekan banyak sudah tidak tahan kemarin, waduh, piro SPP ini paling didik 1 juta ya. Sudah goyah. Orang itu sudah goyah. Ya puji Tuhan saya dulu dikasih iman yang majunya dulu yaitu tadi 1000 jadi 60 tadi. Kalau yang 1000 jadi 60 tadi carry, wah nggak karuan saya. Mungkin saya goyah. Dan goyahnya seperti ini. Ya, boleh duit apa saya udah jadi 60. Ya, lebih lagi sekarang pakai game online gitu ya. Judi online ya. Paling enak sudah. Ya, nggak kerja nggak apa-apa sudah. Nah, kalau itu saya didulukan, mungkin saat ini nggak seperti ini gitu. Jadi bersyukur saat ini kalau kita sudah menerima hal yang luar biasa dari Tuhan, bersyukur. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi iblis saat ini bisa menggoncang setiap kita. Jadi murtad, ada yang dibuat tidak kenal Tuhan lewat tidak mau mengampuni dan mengasihi. Banyak di sini. Kelihatan seorang Kristen, waduh orangnya api-api sudah pasti, tapi tidak pernah mengampuni, tidak pernah mengasihi. Saya sampai ngibaratkan di satu komunitas saya untuk geser bokongnya wis mulai kepada musuhnya, betul enggak? Jadi setiap hari itu kan ada penjemputan antar jemput gitu ya. Ada mikrolet, ada. Kalau sudah sirik atau bunci atau sudah sakit hati sama rekannya, temannya mau naik mikrolet, waktunya dia harusnya geser bokong. Nah, ini loh, orang Kristen enggak. Kamu sudah mengasihi, sudah mengampuni, sama di tempat ini. Ayo kita harus mengasihi, harus mengampuni. Ya, enggak enak. Saya pun ngalami sakit hati, pahitan itu sudah pernah sudah. Rekam jejak saya dalam pelayanan itu instan sudah. Begitu saya masuk dengan satu gereja dan saya sudah kenal, saya cuma cukup 2 bulan aja di situ jadi jemaat, langsung dipanggil, Wijaya jadi asar ya penerima tamu. Gagal enggak? Cepet enggak? Enak sudah lu. Mosok kok cepet itu enggak apa-apa, wis pakai jas, pakai dasi, ganteng gini sudah. Loh, saya tidak bisa apa-apa, tidak usah sudah salaman, shalom, puji Tuhan, sama pagi, sama sore. Sudah asal sudah. Instan sudah. Beberapa bulan lagi sudah langsung diaken. Langsung jadi gembala FA, family altar. Tapi tidak boleh nyebut gerejanya. Jadi saya jadi gembala juga dan saya sudah lakukan total sudah. Dan di situ kepahitan saya sudah selesai seperti dibuang aja sudah. Nah ini pasti ngalami proses. Nah ini yang diuji kita ini mau mengampuni enggak? Masih mau mengasihi enggak? Dan pribadi saya, hari ini saya selesai. Hari ini saya memberikan pengampunan dan hari ini saya tidak ada beban namanya kepahitan. Saya malah mau menjadi teladan untuk melepaskan kepahitan itu. Nah ini yang iblis saat ini sedang menggoncang kita semua. Dan di masa penampian ini Alkitab memberikan solusi agar di masa penampian kita bisa lolos. Yaitu nomor 1, kita cepat saja berdoa dan memohon sungguh-sungguh kepada Tuhan agar diberikan kekuatan. Ini loh orang Kristen ini, kadang melupakan itu. Kita lupa berdoa, ya kan? Padahal hal yang simpel aja, kita lupa akan itu.
Kita bisanya coba ikut pelayanan, ikut ibadah, tapi kita melupakan bahwa kita harus berdoa dan mohon sungguh-sungguh pada Tuhan agar diberikan kekuatan. Ini penting. Ini di Lukas 22 ayat 40, saya akan bacakan. Lukas 22 ayat 40, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Ini penting. Mungkin firman yang sangat sederhana, tapi kalau kita melewati aja, ya percuma sudah. Ini yang pertama. Yang dua, pergunakan semua persenjataan Allah dan tunduk pada firman Allah untuk melawan serangan iblis. Ini kita pegang. Saat ini kita memang nggak kerasa sudah apa sih kekristenan saat ini digoncang. Terutama iblis ini lagi masuk-masuknya. Makanya di momen spesial ini, di momen Paskah ini, ayo kita mulai berubah. Kita ini semua masa penantian, kita harus berubah. Yang melayani makin giat sudah. Memang seakan-akan kengangguran, saya pun ya seakan-akan kengangguran. 3-4 mobil saya bawa ke daerah paling selatan namanya Sitiarjo. Sitiarjo paling pinggir itu sudah pantai, masih masuk lagi 30 menit namanya Sido Asri. Saya tak bawa, iya cewek-cewek koko-koko ganteng itu nggak apa-apa. Lansia loh. Ini hal yang sangat mungkin, waduh, cari muka mungkin, cari apa, enggak. Saya cuma hanya rindu. Ini masa lansia ini mepet sudah, betul enggak? Waktunya itu seakan-akan enggak ada. Siapa yang berani ngomong, aku sudah mulai dari sekolah minggu sampai ibadah lansia, aku sudah yang terbaik. Aku sudah memberikan yang terbaik sama Tuhan. Ayo posisi lansia silakan ngangkat tangan kalau berani ngomong seperti itu. Enggak bisa. Jadi mau posisi yang kita mepet ini sudah lakukan, sudah yang terbaik, sudah rindu berikan yang terbaik sama Tuhan. Itu yang penting. Jadi bukan kita mau gagah-gagahan, mau apa kita maunya, wah supaya terkenal sudah followernya banyak atau apalah, enggak. Di sini saya lihat banyak lansia. Saya rindu, ayo kita sama-sama di masa-masa yang sangat mepet ini, dalam keadaan kekristenan saat ini sudah lebih intim lagi. Lansia isanya apa sih? Melayani. Ya, ada yang ngomong wis tuwek Pak Wijaya, enggak iso lek ngomong lapo-lapo nyanyi apa meneh jingkrak-jingkrak gitu, enggak bisa. Minimal kita jadi pendoa, itu sudah luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Yang terakhir pakai kekuatan Allah, yaitu Injil Kristus untuk selamatkan kita. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada senjata lain kecuali Injil. Sudah, kita pegangan sama itu sudah, kita nggak akan takut sudah. Seakan-akan saat ini aku kuat, aku pelayan, aku hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi kamu melupakan Injil, itu semua akan percuma. Di Roma 1 ayat 16, ayat yang terakhir, Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ini sudah kita berpegang pada Injil. Di hari spesial ini, ayo apa yang mau kita berikan sama Tuhan? Ya, kedepannya apa yang mau kita berikan sama Tuhan? Kita sudah punya teladan seorang gembala yang baik. Sekali lagi, semua manusia ada batasnya, setuju enggak? Nah kalau tempat ini kepingin wah besar, kepingin jemaat lebih lagi, ya ayo kita jangan hanya jadi jemaat aja, duduk, datang, muji, nyembah, kolektor, perpuluhan, wes mari. Terus pertanyaannya, apa yang sudah kamu lakukan untuk Tuhan? Sedang di sana masih banyak orang belum kenal Kristen, masih banyak orang belum kenal kasih yang sempurna dari Tuhan, betul enggak? Nah kalau kita semua cerita, jemaat cerita, saya yakin, sekali lagi yakin, gembala di sini akan kebingungan cari kursi. Ya geser kiri, geser kanan, bongkar depan, bongkar sini situ. Ya, tapi hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, untuk memperkuat yang terakhir, saya akan cerita singkat aja untuk hari spesial ini. Di suatu negeri ada satu desa yang sangat kecil. Desa ini sangat kecil dan di tengah-tengah desa itu ada namanya menara yang sangat tinggi. Ya, tahu menara ya, biasanya ada lampu ya. Jadi menara ini dihuni oleh seseorang. Seorang ini pendiam, dia tidak terlalu kelihatan muka atau mungkin tampil gitu, enggak. Dia hanya melakukan tugas saja bahwa menjaga menara ini untuk memberikan signal. Mungkin ada kebakaran, mungkin ada badai, mungkin ada pencurian, mungkin ada keadaan yang tidak aman, ya. Dan terjadilah suatu hal yang sangat luar biasa. Setiap desa mesti mengalami namanya banjir,
mungkin kebakaran, ya mungkin ada pencuri, keadaan tidak tenang, sinyal lonceng dari menara ini berbunyi. Ya, lambat laun, tahun berganti tahun, desa ini jadi desa yang sangat makmur, desa ini jadi desa yang sangat besar, dan di situ warganya sudah sibuk dengan aktivitas sendiri-sendiri. Terlebih lagi mereka sudah melupakan fungsi dari menara ini. Mereka sibuk pesta, mereka sudah membangun rumahnya yang sangat luar biasa. Dia sampai ada suatu omongan, kita sudah menjaga keamanan diri sendiri, kita bikin rumah yang kuat, kita bikin keadaan rumah ini benar-benar aman, dan melupakan menara ini. Ya, saking masuk dalam kehidupan yang luar biasa ini, pesta pora dilakukan, hal-hal yang luar biasa dunia dilakukan, dia melupakan menara ini. Dan suatu ketika ada suatu pesta yang sangat besar di desa itu, dan seorang penjaga menara ini melihat dari suatu jarak yang dekat, dia melihat satu kebakaran sangat dahsyat, sangat besar, dan dia yakin bahwa kebakaran ini akan merambat dan menghabiskan desa ini. Nah, dia melihat warga ini sudah sibuk dengan pesta pora, ya mungkin sukacita. Dia ngomong, seandainya lonceng ini tak bunyi, warga tak mungkin dengar sudah. Sedang kebakaran ini makin lama makin mendekat, makin mendekat. Akhirnya penjaga menara ini mikirannya singkat aja. Menara ini jalan satu-satunya harus dibakar, harus diledakkan. Untuk memberikan satu action kepada mereka, untuk memberikan satu sinyal pada warga bahwa ada satu hal yang tidak diinginkan, yaitu kebakaran yang akan melanda. Singkat cerita, dia melihat keadaan pesta yang semakin luar biasa, suara hampir tak terdengar, suara sangat-sangat dunia sangat-sangat luar biasa. Dia kembali lagi terpikir, lonceng ini tak bunyi, percuma sudah. Menara ini harus tak ledak. Sedang kebakaran ini makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Instan cerita, akhirnya penjaga menara ini membakar menara itu dan meledakkan, dan dia ikut terbakar. Dan ledakan itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang akhirnya melenyapkan, yang akhirnya menyelamatkan semua warga. Cerita ini instan, tapi mari kita bawa pulang, mari kita renungkan saat-saat ini. Penjaga menara, seorang yang memberikan ketenangan, menjaga kedamaian, menghindarkan kita dari mara bahaya, hanya penjaga menara. Penjaga menara itu hari ini adalah Tuhan Yesus. Dia berani mengorbankan, dia memberikan nyawanya untuk umat manusia, untuk menyelamatkan kita semua. Tapi saat-saat ini, mau tidak mau kita harus akui, harus kita sadari, kita melupakan itu semua. Kita melihat Tuhan Yesus sebagai menara yang musang, sudah tidak begitu penting dengan keadaan saya punya mobil untuk lari, saya punya gedung yang sangat luar biasa, keuangan saya kuat, ada apa-apa tinggal caw aja. Saat-saat ini seperti itu, kita tidak nyadari bahwa menara itu sangat luar biasa dari Tuhan, yang bikin kita tenang, yang bikin kita damai, yang menghindarkan kita dari segala macam bahaya, hanya menara dari Tuhan Yesus. Ya, saya undang untuk kami berdiri. Saya akan mengakhiri firman. Saya undang untuk pemain musik dan WL bisa membantu saya. Hari yang sangat spesial ini, mari hanya momen hari ini saja kita kusuk, kita bawa hati dan iman kita hanya terfokus pada Tuhan. Hanya melihat menara dari Tuhan yang memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian. Mungkin kita tidak merasa hari-hari ini kita baik-baik saja, keadaan kita baik-baik saja, aku tidak kekurangan satu apapun, saya sudah tercukupi. Kita melupakan kasih sempurna dari Tuhan, kita melupakan hal yang luar biasa dari Tuhan telah diberikan kepada pribadi lepas pribadi. Saat ini kita bisa menutup mata kita bisa fokuskan hati kita sama Tuhan. Saat ini kiranya Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Mungkin hari ini ada pergumulan, mungkin hari ini ada yang sakit yang tidak sembuh. Tuhan, aku sudah menyerah Tuhan, dibawa ke dokter manapun tidak ada kesembuhan Tuhan. Mungkin hari ini keadaan ekonomimu tidak baik-baik saja, aku kurang Tuhan, biaya hidup semakin membuat saya tidak tenang Tuhan. Hari ini fokuskan, hari ini bawa hatimu dan imanmu hanya terfokus sama Tuhan. Renungkan hari ini.
kiranya akan menjamah pribadi lepas pribadi. Khusus hari ini, bawa kembali hati dan imanmu hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong untuk pribadi lepas pribadi yang benar-benar percaya pada Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap engkau ada. Yesus setia. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Dia hadir hari ini. Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi hari ini. Kiranya momen yang spesial ini akan membawa diri kita untuk memiliki rasa syukur, untuk memiliki rasa terima kasih sama Tuhan. Dia sangat baik, dia sangat luar biasa baik. Dia telah memberikan yang terbaik buat pribadi lepas pribadi hari ini. Mungkin hari ini kita tanpa menyadari, Tuhan aku siapa Tuhan? Tapi Tuhan menganggap kita spesial. Kiranya di momen Paskah hari ini kita akan menerima hal yang baik dari Tuhan. Yang mungkin hari ini mengalami pergumulan, sakit pun tidak sembuh, keadaan mungkin pulih. Mungkin kamu dibenci, mungkin kamu disudutkan, mungkin kamu disiksa dengan keadaan ekonomi hari ini. Bawa hari ini. Tuhan hadir lewat Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali angkat tanganmu, serahkan sama Tuhan. Saya yakin Roh Kudus hadir di sini. Buat dia mengangkat tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi, penyembuhan terjadi, pertobatan terjadi. Hal-hal yang terbaik akan kau terima hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus setia. Berkali-kali kau menolong,
kasih buat hikmat-Mu untuk hari yang sangat spesial ini Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini Tuhan, menjamah pribadi lepas pribadi Tuhan, yang hari ini mengalami pergumulan Tuhan, Engkau legakan Tuhan, Engkau berikan ketenangan Tuhan. Wujudkan suatu mujizat terjadi buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Pertobatan terjadi, kesembuhan terjadi, jalan keluar terjadi, ketenangan akan kita terima pribadi lepas pribadi. Dan telah menerima firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman. Firman-Mu yang begitu indah dan mencerahkan kami ya Bapa. Tuhan, kami mohon biar benih-benih firman-Mu yang sudah ditabur saat ini ya Bapa tidak jatuh di tanah yang tidak baik, melainkan jatuh di tanah yang baik. Sehingga benih itu Tuhan bisa bertumbuh, berakar dan berbuah-buah ke atas. Biarlah buah kami lebat dan manis. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bapak Wijaya Ong yang telah menyampaikan firman-Nya pada saat ini. Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, dan berkati keluarganya. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa masa depan Gereja GBI Narwasu ini ya Bapak. Tuhan sudah memulai dan Tuhan membukanya. Kami bersyukur gereja ini telah berjalan selama 2 tahun. Dan Tuhan terus menambah-nambah bilangan orang-orang percaya. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan berhenti di sini. Kami akan terus-menerus gereja ini akan berkembang ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Kami percaya saat ini GBI Narwasu ini boleh kecil, tapi besok gereja ini pasti menjadi besar. Amin. Karena Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang maha besar. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan domba-domba-Mu di sini. Tuhan, Engkaulah gembala kami yang agung. Gembalakanlah domba-domba-Mu ini ke tempat air yang tenang dan rumput yang hijau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala, Pak Yuda dan Ibu Eva di sini ya Bapak. Tuhan tahu pelayanan mereka. Tuhan tahu kerja keras mereka ya Bapak. Tuhan, buatlah kerajinan mereka tidak kendor, dan buatlah roh mereka terus bernyala-nyala, sehingga Bapak dan Ibu Gembala Tuhan terus bau-bau tidak mengenal lelah untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, berkati mereka berdua, berkati segala usaha dan pekerjaannya. Biarlah apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka perbuat, buatlah semuanya menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak. Berkati juga kesehatannya Bapak. Tuhan, jauhkanlah dari sakit penyakit ya Bapak, sehingga mereka di dalam pelayanannya lebih maksimal lagi ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati juga keluarganya, anak cucu dan mantunya. Berkati mereka semua seperti halnya Tuhan sudah memberkati orang tuanya. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk negeri kami Indonesia yang kami cintai. Kami sebagai rakyat biasa, sebagai orang cilik, kami ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk negeri ini Bapak. Tapi kami hanya berseru dan berdoa kepada-Mu ya Bapak. Tuhan, kami mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Tuhan campur tangan, lindungi dan berkati negeri ini Bapak. Jauhkanlah dari segala yang jahat, jauhkanlah dari segala mara bahaya dan mara petaka ya Bapak. Sehingga kami sebagai orang cilik Tuhan bisa mendiami negeri ini dengan aman, tentram dan damai. Terima kasih Bapak. Dan juga kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran. Tuhan, berkati mereka, tambahi hikmat dan kalbu di surga, supaya mereka di dalam menjalankan tugasnya bisa seturut dan sesuai dengan kehendak. Terlebih ada rasa takut kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, demikianlah
doa syafaat kami ya Bapa. Sebentar kami akan mempersembahkan dari harta kami ya Bapa yang kecil ini. Biar Tuhan sucikan dan berkati persembahan ini. Biarlah Tuhan berkenan dan memakainya di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikianlah seru doa syafaat kami ya Bapa, yang hanya kami alaskan hanya dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Semua lutut akan berteluk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Kotak persembahan ada di belakang.
Untuk hari Minggu kita kembali lagi ibadah pada pukul 10 akan dilayani oleh Bapak Christian. Kita semua, saya mengucap banyak terima kasih kepada Bapak Wijaya Om beserta tim. Ya, kiranya biar kami di tempat ini seperti ini Bapak, biarlah Bapak boleh berkenan dan boleh kembali lagi di tempat ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan. Kita mau nyanyikan berkat bagi keluarga. Diri kami sudah dibersihkan. Seiring dengan energi-energi negatif di dalam diri kami yang sudah dibersihkan, dan pintu rezeki kami terbuka lebar-lebar. Rezeki kami mengalir dari berbagai sumber terbuka maupun sumber yang tidak terbuka. Ya Tuhan, siang hari ini kami bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, berkat-berkat besar, berkat-berkat kecil, sama-sama mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami bahagia dan mengucap syukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah kami terima. Kami mau Tuhan mengembalikan semua kebaikan-kebaikan ini dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Amin. Mari semua angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkan
bukakanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita semua berkata, Amin. Bapa terima kasih. Amin. Bapakku yang baik. Bapa terima kasih. Amin. Bapa silakan duduk. Ibadah sudah selesai. Sekali lagi kami dari GP Nawatu mengucapkan terima kasih. Saya apalagi kita makan lagi. Ya, kita sebelum ibadah selesai kita nanti tutup bersama, Pak Om. Ya, kita doa dulu berdoa berkat. Dulu. Bapak, kami bersyukur saat ini kami boleh datang bersukacita memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, hamba-Mu yang dari jauh, Tuhan Yesus, dari kota Malang datang di sini untuk memberitakan Injil-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perjalanan mereka pulang nanti, Tuhan menyertai hingga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima berkat secara jasmani. Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan makanan ini agar kami semakin sehat dan semakin kuat untuk menerima berkat-Mu ini, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sudah selesai, mari kita tutup bersama. Oh iya, tak fotoin lah. Di sini